larutan penyangga, komponen dan macam-macam larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Pemberian obat tetes mata merupakan salah satu contoh aplikasi penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perhatikan gambar kedua adalah gambar gigi yang rusak. Mengapa gigi bisa rusak seperti ini? Di dalam mulut terdapat suatu larutan penyangga yang mempertahankan pH-nya. Namun, karena banyaknya makan makanan yang asam, lama-kelamaan larutan penyangga di dalam mulut tidak lagi bisa mempertahankan pH-nya. Maka yang terjadi gigi menjadi rusak. Macam-macam larutan penyangga. Larutan penyangga ada dua. Yang pertama larutan penyangga asam, yang kedua larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Pembahasan asam lemah dan basa konjugasi sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Contoh, HF dan F-. Perhatikan, HF dan F-. HF adalah asam lemah, sedangkan F- adalah basa konjugasi. Maka ini merupakan larutan penyangga. HF dan NaF. HF asam lemah, NaF adalah garamnya. NaF adalah garamnya, maksudnya ada kandungan F yang lemah pada garam yang direaksikan dengan suatu basa kuat. Maka ini adalah larutan penyangga. HClO adalah asam lemah, CaClO2 adalah garamnya. ClO terdapat pada CaClO2 kali. Berikut bukan larutan penyangga. HCl adalah asam kuat, NaCl garamnya, namun karena di sini sudah asam kuat, maka dia bukan larutan penyangga. Begitu juga dengan HF dan NH4F. Walaupun HF adalah asam lemah, tapi di sini memang garamnya, tapi NH4 bukan berasal dari basa kuat, namun berasal dari basa lemah NH4OH. Menentukan komponen suatu larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, CH3COOH dan CH3COONA adalah suatu larutan penyangga karena asam lemah dan garamnya. Komponennya adalah asam lemah itu sendiri CH3COOH dan basa konjugasinya yaitu CH3COO. Larutan penyangga asam dapat dibuat dari asam lemah direaksikan dengan basa kuat dengan syarat mol lemah dikali valensi asam lebih besar daripada mol kuat dikali valensi basa. Contoh, 100 ml HCOOH 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,1 molar. Ini adalah asam lemah HCOOH, NaOH adalah basa kuat. Untuk mengetahui apakah larutan ini adalah larutan penyangga atau bukan, maka kita buktikan sesuai dengan syaratnya terlebih dahulu. Mol asam lemah. Karena di sini ada molar dan volume, maka kita gunakan M kali V mencari mol. M 0,2 molar, volume 100 ml, tidak diubah ke liter, boleh jika diubah ke liter. Dihasilkan 20, indeks asam atau valensi asam, H di sini hanya 1, berarti kali 1 sama dengan 20. Kita cek untuk mol NaOH basa kuat.
M kali V, karena juga yang terdapat dalam soal M dan V dan volume. M 0,1, volume 100, sehingga dihasilkan 10. Indeks OH atau valensi OH di sini 1, sama dengan 10. Jika kita perhatikan, mol asam lemah HCOOH dikali dengan valensi asam lebih besar daripada mol NaOH kali valensi basa. Ini 20 lebih besar dari 10. Maka ini merupakan larutan penyangga. Rumus untuk penyangga asam. Yang namanya asam ditandai dengan H+, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per X kali Ng. pH tetap dengan rumus min log konsentrasi H+, dengan keterangan sebagai berikut. Contoh, perhatikan soal berikut. Langkah awal kita tentukan dulu yang diketahui dari soal tersebut. Volume asam 100 ml boleh diubah menjadi liter, boleh dibiarkan dalam mililiter. Volume garam 200 ml, ini adalah asam lemah, ini garam. Ditandai dengan garam terdapat anion dari asam lemah pada garam tersebut. Molar asam 0,4, 0,4 molar garam 0,2, 0,2 X, ini anion, ada indeks di bawahnya 2, maka X-nya sama dengan 2. Ka, diketahui dalam soal 1 kali 10 pangkat minus 5. Jika tidak diketahui dalam soal, kita anggap 1 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya, tentukan pH hasil pencampuran. Karena di sini sudah asam lemah dan garamnya, langsung substitusikan ke dalam rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka Na per X Ng, mol asam, mol garam belum ada dalam soal atau belum diketahui, maka kita jabarkan terlebih dahulu rumus mol. Kebetulan di sini adanya molar dan volume, maka rumus molnya ada M kali V, begitu juga untuk garam. Substitusikan nilai yang ada, sudah terdapat pada yang diketahui, Ma 0,4, volume asam 0,1, X2, volume garam 0,2, Mg 0,2. Sehingga kita peroleh 0,5 kali 10 pangkat minus 5 atau 5 kali 10 minus 6. pH dengan rumus min log konsentrasi H+, min log 5 kali 10 pangkat minus 6, pH menjadi 6 kurang log 5. Contoh soal kedua, jika yang terdapat dalam soal adalah asam lemah dan basa kuat. Sedangkan dalam rumusan penyangga kita tahu kita butuh asam lemah dan garamnya. Jika masih terdapat asam dan basa, setelah kita buat diketahui terlebih dahulu, maka langkah selanjutnya adalah mencari mol asam lemah terlebih dahulu. Adanya molar dan volume berarti rumus kita adalah M kali V, 0,4 kali 0,2, 0,08 mol. Mol KOH M kali V, 0,2 kali 0,1, 0,02. Jika masih terdapat asam dan basa, maka harus kita reaksikan terlebih dahulu. CH3COH direaksikan dengan KOH, menghasilkan CH3COOK tambah H2O. Mula-mula tadi sudah kita dapatkan mol CH3COH 0,08, KOH 0,02. Di dalam satu larutan penyangga yang kuat pasti harus habis. Atau kalau tidak,
Silakan buktikan dengan menggunakan reaktan pembatas. Koefisien sudah setara. Jika satu nilai molnya adalah 0,02, berarti CH3COH koefisien 1, molnya juga 0,02. Berarti CH3COK koefisien juga 1, berarti molnya juga 0,02. Sehingga kalau di kiri, tanda panah ini adalah kita kurangi 0,08 kurang 0,02, 0,06. Di kanan mula-mulanya tidak ada, berarti kita anggap 0. 0 tambah 0,02, kita peroleh 0,02. Baru kita substitusikan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per X kali mol garam. Ka 1 kali 10⁻⁵ Na. Ini yang kita peroleh, Na tadi 0,06, Ng 0,02. Sehingga dihasilkan 3 kali 10⁻⁵ konsentrasi H+. pH dengan rumus min log konsentrasi H+, sehingga pH min log 3 kali 10⁻⁵, pH 5 kurang log 3. Perhatikan latihan soal berikut. Silakan dicoba mengerjakan soal-soal yang tersedia. Terima kasih untuk materi penyangga basa pada video selanjutnya.